Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya, mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya.' Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah segera ke jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat." Maka tuan itu berkata, "Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita semua menyadari bahwa Tuhan mengundang kita untuk mengalami keselamatan dari Tuhan. Maka Tuhan sendiri menyampaikan kepada banyak orang Yahudi bagaimana undangan itu pertama-tama diperuntukkan mereka bangsa Yahudi sebagai undangan-undangan khusus, undangan-undangan yang istimewa. Tetapi mereka beralasan, tetapi mereka mempunyai aneka macam keperluan untuk mengatakan bahwa undangan keselamatan atau kerajaan Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri itu tidak ditanggapi dengan kasih. Bagaimanapun juga, jika orang mempunyai kasih, jika orang sungguh-sungguh menghormati dan mencintai orang yang mengundang, apapun keperluannya tentu akan ditinggalkan. Tetapi bagi orang yang sejak dari awal itu tidak memiliki kasih dan kurang menghormati orang yang mengundang, maka apapun yang disampaikan, termasuk juga ada hamba yang nyusuli, ada hamba yang datang untuk menanyakan apakah bisa berangkat atau tidak, selalu alasannya adalah tidak mau. Undangan itu mulanya diperuntukkan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, tetapi pada akhirnya dibuka bagi bangsa-bangsa lain. Dan seperti itu jugalah undangan keselamatan dari Tuhan. Undangan itu tidak hanya terbatas untuk kelompok tertentu, tetapi bagi siapapun. Sama seperti Tuhan yang mengundang kita untuk mengalami keselamatan, mengalami kerajaan Allah, nderek misa, mengikuti misa. Undangan diperuntukkan bagi siapapun juga, tetapi toh tetap ada orang yang tidak mau, bebal sejak dari awal, kurang mengasihi mencintai Tuhan. Tetapi ada juga yang dengan tekun dan setia, dengan hati yang rendah,
dengan hati yang rendah hati, dengan keinginan yang sungguh-sungguh menggebu-gebu, meskipun memiliki aneka macam cacat celah, tetapi mau menanggapi undangan tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita nderek misa, kita mengikuti misa pagi seperti ini, menanggapi undangan Tuhan, dan membangun sikap tekun, sikap sadar, bahwa keselamatan kerajaan Allah itu dilimpahkan dari hari ke hari. Maka kita bersyukur, kita boleh menanggapi undangan Tuhan. Kita bersyukur, sebab setelah mengalami perjamuan Tuhan seperti ini, kita dikenyangkan, kita diberi semangat dan diberi kekuatan untuk berkegiatan. Semoga kesadaran ini juga membantu kita semua untuk menyadarkan orang-orang lain, sesama kita orang Katolik, yang kurang menanggapi undangan Tuhan secara semestinya untuk kembali mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari kita hening sejenak, mari kita meresapkan sabda Tuhan.